Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Nurul Yakin, wabil khusus yang hadir subuh hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada semua jamaah yang Allah gerakkan hatinya, Allah permudah langkahnya untuk senantiasa menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian di setiap subuhnya diikuti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, istiqomah di dalam ketaatan sampai nanti kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan selalu buat junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita, yang mana pada pertemuan sekitar 2 pekan yang lalu kita sudah membahas salah satu bab. Masih ingat bab apa, Bu? Yang sebelumnya pertama kali dalam bab ini ada bab tentang makan dan minum. Kemudian setelah itu ada bab tentang pakaian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yakni sebuah pembahasan yang baru, yakni bab tidur dan di dalam majelis. Bab tidur dan di dalam majelis. Karena ini ada 2 keterkaitan yang keterhubungan, makanya dibuat dalam satu frame, yakni bab adab tentang tidur dan bab adab tentang berada dalam majelis ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis-hadis yang akan kita sampaikan ini, Bu, itu mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum tidur, di waktu tidur. Di waktu tidur memang tidak bisa, tapi setelah tidur ada hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga kalau seorang hamba, seorang mukmin berada dalam majelis, apakah itu dalam masjid, apakah itu dalam majelis ilmu di tempat lain, maka ada adab-adab yang harus ia lakukan, karena itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita coba lihat bagaimana tuntunan Nabi dalam hadis-hadis yang kita bahas ini. Bagaimana seorang mukmin itu ketika mereka akan melaksanakan sebuah rutinitas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa, Pak. Ya, setiap hari kita butuh yang satu ini. Apa namanya, Bu? Butuh tidur. Sebagaimana ibu butuh makan, sebagaimana bapak butuh pakaian, nah sebagaimana jugalah kita butuh untuk istirahat atau tidur. Kenapa? Karena ini memang haknya badan kita. Jadi kalau ada orang, Pak, batanggang tapi tidak ada tujuan yang pasti, bukan karena darurah, berarti dia zalim kepada dirinya. Tidak boleh. Nah, artinya kalau latara somanto kantua dan tidak ada aktivitas yang memberatkan, yang mewajibkan seseorang, maka tidurlah. Bahkan ketika antara sholat dengan tidur, Pak, ngantuk kita, ngantuk berat, sholat datang, tidurlah dulu.
Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seandainya sholat dulu dalam keadaan mata ngantuk berat, tidak tahu yang dia baca karena ngantuk. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang hamba akan tidur, ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama Bapak Ibu, ketika kita berada di atas tempat pembaringan. Nah, kok tampak lalu Bang? Ya. Anggap ini tempat tidur, kan tidak langsung datang kita ke tempat tidur nih Bapak Ibu. Ya, meskipun tidak ada penjelasan dalam hadis-hadis di sini, tapi ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan sebelum berangkat ke tempat tidur tuh Bang. Nah ini kalau ibu bapak sempatkanlah berwudu sebelum tidur. Nah itu adalah untuk membuat diri kita suci Bapak Ibu, supaya enak menghadap Allah dalam keadaan suci. Nah kita akan tidur. Nah tidur itu kan mana tahu nanti meninggal Pak. Makanya menghadap Allah boleh saja ya. Makanya kita berpedoman tidur dengan dalam keadaan berwudu. Itu sunnahnya. Nah ketika selesai berwudu Bapak Ibu ya, Nabi SAW tuh Bapak Ibu disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 11 raka'atan." Jadi Nabi itu Pak sebelum tidur ya mesti, kalau Ummul Mukminin yang berkisah tentang hadis ini, kira-kira Ummul Mukminin menyaksikannya sesekali atau hampir setiap hari Bu? Hampir setiap hari. Berarti Bapak Ibu, apa yang diungkapkan oleh Ummul Mukminin adalah sebuah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Nah setelah beliau berwudu tuh Pak Ibu, maka beliau tidak akan tidur di tempat pembaringannya sebelum menunaikan sholat 11 rakaat. Nah itu dia, sebelum menunaikan sholat 11 rakaat. Ini dalil Bapak Ibu, boleh sholat tahajud itu sebelum tidur. Boleh nanti sesudah tidur, boleh juga sebelum tidur. Nah terserah. Apa kalau seandainya misal susah bangun pagi, karena mungkin tidurnya sudah larut Bu, karena mungkin kita punya aktivitas yang berbeda dengan orang lain. Ada orang yang Bu selepas isya dia nggak ada lagi aktivitas, dia bisa tidur dengan nyenyak. Maka kalau begini mungkin lebih afdal bagi dia sholat tahajudnya di sepertiga malam, karena bisa bangun. Tapi Bapak Ibu, orang zaman sekarang itu aktivitasnya ada kadang sampai jam 12 malam karena pekerjaan, ya tuntunan pekerjaan. Tentu kalau dia tidur di atas jam 12, tentu bangun jam 2, jam 3 itu susah tuh Pak. Ya susah sekali. Maka usahakan sholat sebelum tidur. Nah ini boleh Bu. Jadi tidak terlepas. Siapa ada yang melakukan sahabat Nabi? Ada Abu Bakar misalnya Bu. Abu Bakar sholat tahajudnya ya sering di sebelum tidur, sebelum tidur. Maka 11 rakaat boleh jadi itu tarawih witirnya cuma 1, boleh jadi witirnya cuma 3, boleh. Ibu kalau mau menutup sholat witirnya 3, witirnya 1 boleh Pak. Terserah. Yang penting bilangannya ganjil, dimulai dari 1 atau hitungannya 3. Nah poinnya bukan itu Bu. Bab fikih itu nanti sama Ustaz Kamaruzzaman. Nah poinnya adalah di setiap sholat, ya, di setiap akan tidur, Nabi menunaikan sholat sebanyak 11 rakaat. Kalau bisa Pak tiru, tapi kalau tidak bisa, ya mungkin ya setidaknya sunnah lain jangan ditinggalkan. Nah, ketika selesai sholat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaringkan badannya. Nah, membaringkan badannya, kemudian ditaruh pipinya di sebelah sini, Bu. Taruh pipi, ditaruh tangannya di sebelah pipinya, mereng sebelah kanan. Artinya Bapak Ibu, di posisi tidur Nabi kalau kita gambarkan itu mereng sebelah kanan, tangan beliau di bawah pipi. Ya, tangan beliau di bawah pipi. Gitu. Mereng sebelah kanan, tangan di bawah pipi. Itu gambaran hadis. Apa hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Hadisnya adalah dari riwayat dari Ya'shi bin Tiqrah. Bapakku berkata, ya. Kemudian Nabi mencontohkan
Kalau beliau sebelum tidur tuh Bu miring sebelah kanan, kemudian tangannya ditaruh di pipi. Itu sunnahnya. Jadi kalau ibu nanti bapak pengen mencoba tidur seperti itu, silakan. Yang dilarang itu Pak, ya kalau tidur yang versi satu lagi, tidur misalnya ini kaki Bu, kemudian kaki yang satu diletakkan di atas kaki yang lain. Antaranya misal kaki kiri, kemudian tumpu kaki kanannya di atasnya Pak. Boleh, dengan catatan tidak membuka aurat seseorang. Tidak membuka aurat. Tapi kalau tersingkap auratnya, jangan tidur seperti tadi. Ini kaki kiri Pak, dia taruh kaki kanan di atasnya. Itu tidur boleh juga, Nabi pernah melakukannya. Yang dilarang oleh Nabi itu Bapak Ibu adalah tidur yang menelungkup. Pernah suatu ketika sahabat Nabi Pak, nampak oleh Nabi, ya. Kemudian sahabat ini tidur dalam keadaan menelungkup. Maka kata Nabi SAW, suatu ketika kata Ya'si bin Tikhra, bapakku berkata ketika aku berbaring di masjid dengan telungkup, tiba-tiba seorang laki-laki menggerakkan badanku dengan kakinya. Menggerakkan badanku dengan kakinya. Kemudian sesungguhnya berbaring seperti ini dibenci oleh Allah. Berarti tidur dalam keadaan telungkup tubuh itu adalah posisi tidur yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku melihatnya, ternyata yang menegurku tadi, yang menggoyang badanku tadi, yang mengatakan tidur seperti ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sampaikan hadis ini. Nah, artinya Bapak Ibu, ada 3 posisi tidur. 1, tidur dengan menelentang, kemudian posisi kakinya di atas kaki kanan di atas kaki kiri, itu 1. Yang kedua, tidur yang disunnahkan, berarti tidur mereng ke kanan dengan tangan di bawah pipi. Kemudian tidur dengan posisi yang ketiga, yakni tidur dengan menelungkup. Dan ini 3 ini, 1 sunnah hukumnya, yang 1 dibolehkan Pak, kalau seandainya tidak membuka aurat, dan 1 lagi itu masuk kategori ranah dilarang. Dilarang. Jadi ibu pilihlah posisi di mana yang enaknya dan di mana yang memang nyamannya. Kalau bisa sebelah kanan ini Pak, ya silakan. Sebelah kanan, latihan sebelah kanan posisinya. Tapi kalau memang tidak bisa, lah terbiasa Bu menelentang, ya sudah menentang saja. Jadi jangan beko Pak berpindah posisi sebelah kanan sampai tidak lalu Pak, kan menurut kebiasaan. Artinya kalau ibu pengen sunnahnya dilakukan, merenglah sebelah kanan walaupun tangan tidak ditaruh di pipi. Nah itu dia. Nah itu posisi tidur Bu. Jadi ketika akan tidur, kemudian Nabi posisinya begitu, kemudian Nabi mengucapkan doa. Apa doanya Pak? Yakni kalau doa versi pendeknya, kalau kita apa baca doanya Bu? Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah kalau dalam hadis Bu terbalik. Bismika Allahumma amut wa ahya. Itu dia. Apa tuh Pak? Amut dulu baru ahya, mati dulu baru hidup. Tapi kalau kita Bu, Bismika Allahumma ahya wa amut, hidup dulu baru mati. Nah tidak masalah Bu. Sebenarnya kalau dari teks hadisnya Bu, ibu akan baca doa Bismika Allahumma wa amut wa ahya, itu teks hadis. Tapi menjadi doa kebiasaan kita Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidak masalah Bu, ya. Tidak masalah. Yang penting substansinya sama Pak, ya. Dengan nama Allah, ya, Bismika Allahumma, dengan nama Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Berarti Bu orang tidur sama dengan orang mati. Makanya hati-hati Bu, jangan terlalu menikmati tidur. Maka ingat sunnah Nabi ini, berwuduklah dulu, kemudian tidur dalam posisi yang memang disunnahkan, kemudian jangan lupa baca doa. Mana tahu tidak bangun-bangun lagi. Nah kalau dalam keadaan sudah wudu, posisi sunnahnya dilakukan, kemudian sudah berdoa, kalau mati matilah. Kalau meninggal lah ya Pak. Yang penting sudah lakukan sunnah. Siap Bu? Mau ibu meninggal ketika dalam tidur? Mana enak meninggal Bu, ketika dalam tidur atau ketika di luar tidur? Anda coba Pak. Kira-kira ma yang nio Pak. Rasa sakitnya kira-kira mah beda Bu. Sadang lalu Pak meninggal. Aiko ketika sadar-sadar Bu, ketika sadang lama-lama idui, sedang menikmati meninggal. Kira-kira mah lebih besar sakitnya tuh Bu.
Encak sedang lalu, agak ringan menurut ibu. Enggak bu, rasa sakit mati itu tergantung orang yang meninggal, bukan tergantung sebab. Mohon izin bu, ada satu orang sakit, ada satu orang meninggal dalam keadaan duduk seperti kita nih pak. Ada satu meninggal dalam keadaan, mohon maaf, misalnya kepalanya terputus akibat mungkin karena hukuman dan lain sebagainya. Nah, menurut kita kan lebih sakit orang yang terputus ini, Pak, dibandingkan orang tidur. Tidak. Yang sakit itu adalah orang yang mengalaminya. Kadar sakit itu sesuai dengan kadar bagaimana posisi seorang hamba itu di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Allah, rajin ibadah, meninggal itu nanti agak sedikit ringan. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu, meninggal itu tetap juga ada rasa sakit. Ada rasa sakit. Makanya dulu Nabi sebelum wafat, Pak, Nabi itu kan merasakan sakit yang luar biasa tuh, Bu. Saking sakit luar biasa, besar-besar keringat keluar dari tubuh Nabi. Ya kan gitu, Bu, dalam riwayat. Kemudian Nabi berkata, "Ya Allah, berikan sebagian rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku." Makanya Nabi Pak merasakan sakaratul maut itu sakit. Nah, makanya karena Nabi lah membagi sebagian, Pak, agak berkurang rasa sakit kita sakaratul maut. Meskipun demikian, ikut tergantung kondisi seorang hamba. Kalau dia soleh, dia taat, Pak, maka mungkin saja dia tidak akan merasakan begitu pedihnya sakaratul maut. Nah, tidak disebabkan oleh sebab kematian, tapi disebabkan oleh posisi seorang hamba di dunia, apakah dia beramal soleh atau tidak. Tapi poinnya Bapak Ibu, usahakan itu berwudu, kemudian berbaringnya betul, kemudian dalam keadaan membaca doa. Dan kalau nanti Bu, dalam tidur itu Pak, pastikan ada bunga-bunga tidur namanya, ya. Nah, semua orang pasti pernah bermimpi, kira-kira ibu sejauh iko lah, bapak sejauh iko, bapak kalau mimpi cerita enggak ke penghuni rumah biasanya Bu? Ada. Nah, itu bagaimana status hukumnya tuh Bu dalam hadis Nabi? Misalnya kita mimpi baik, kita mimpi buruk, atau apapun mimpinya tuh Pak, boleh enggak kita bercerita kepada keluarga kita atau bercerita kepada orang lain? Nyoko ada tipe-tipenya Bu. Banyak orang itu tidak tahan Pak, ya, untuk menceritakan mimpinya, baik ataupun buruk, ya, langsung ingin cerita kepada orang lain. Ya. Nah, bagaimana pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, satu, kalau bisa Bu, Pak, jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Kalau bisa, ya, kita tahan aja. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi baik itu datangnya dari Allah, Pak. Segala mimpi baik, apakah mimpi dapat uang, mimpi dapat ini, pokoknya nikmat lah Pak, itu datang dari Allah. Tapi kalau yang ranah mimpi buruk, itu datang dari syaitan, datang dari syaitan. Nah, mimpi baik dan mimpi buruk sebenarnya Bu, ya, kalau bisa enggak usah diceritakan kepada siapapun, enggak usah. Tapi karena memang sifat kita kadang-kadang Pak pengen curhat, pengen cerita, jadi tersampaikan juga. Masuk bagian yang kedua. Kalau ibu bapak ndak juga bisa menahan mimpi kok, karena jadi beban pikiran, jadi sesuatu yang mengganjal, maka boleh diceritakan kepada, misal kalau mimpi baik Bu, kepada orang-orang yang suka dengan ibu saja. Seperti suami mimpi baik, ceritanya ke istri dan anak. Jangan cerita ke kawan Pak, iri kawan nanti. Ya iri, ya ini harus saya apakan, ada lain sebagainya. Nah, begitu juga mimpi buruk. Kalau Bapak Ibu mimpi buruk, jangan ceritakan mimpi buruk ini kepada musuhmu. Sama apa Pak? Raja yang dieksekusi oleh Fir'aun, ya Bu ya. Kan sebelum Fir'aun berkuasa kan diceritakan dia pernah mengeksekusi rajanya Pak. Ya, rajanya itu mimpi buruk malamnya Bu. Apa mimpinya? Disengat oleh kalajengking, kan gitu Pak. Nah, ketika raja ini bangun tidur, yang menjaga pintunya itu siapa Pak? Fir'aun. Yang menjaga pintu istana kamarnya itu adalah Fir'aun. Fir'aun kok lah punya niat Bu untuk mencelakai raja, untuk mengambil alih kekuasaan raja. Karena dia pasukan elit, memang ditugaskan di depan pintu istana, di pintu kamar raja. Pasukan khusus Fir'aun Bu. Karena badannya tegap, posisi tubuhnya kuat, sejak kecil suka gulat Pak. Itu Fir'aun.
Jadi dibuatlah posisinya di depan kamar raja itu. Artinya Pak, dalam lingkup yang paling dalam di istana itu. Maka bangun tidur, langsung dia menemui Firaun. Diceritakan Nabu bahwa dia mimpi di sengat kalajengking. Mimpi buruk berarti Tuan. Ya, akonyo arti dari mimpi Tuan. Tadi langsung dipancung kepala raja, Pak. Itu artinya, Bu, kalau bisa mimpi-mimpi buruk itu tidak usah diceritakan kepada orang-orang yang membenci kita. Takutnya nanti ya mereka sudah, iko lala nampak tando-tando buliembo akan menganiaya engkau. Engkau sudah mimpi buruk, kan begitu bisanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau pendapat yang ketiga, mimpi baik boleh diceritakan, mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Itu yang ketiga. Ada 3 pendapat itu, Bu. Ada 3 versi. 1, usahakan jangan menceritakan mimpi baik atau mimpi buruk. 2, boleh menceritakan mimpi baik itu kalau kepada orang yang senang kepada kita. Yang tak senang jangan. Kalau yang kedua, yang selanjutnya boleh menceritakan mimpi buruk, ya asalkan jangan kepada orang yang memusuhi kita. Sudah. Berarti intinya, Bu, poin yang ketiga ini menceritakan mimpi hanya boleh kepada orang terdekat saja. Jangan keluar dari sana. Ya, misalnya orang penghuni rumah, dalam rumahnya saja. Jangan ke tetangga cerita mimpi, Pak. Ambo dapat oto malam tadi, ya. Jangan. Biasa saja. Kemudian seterusnya, Bapak Ibu, kalau kita berada pada posisi mimpi buruk. Ibu kalau mimpi buruk biasanya Ibu baca apa? Misalnya mimpi dikejar hantu, Pak. Kan ada ya itu, Pak. Mimpi dikejar manusia. Mimpi kecelakaan, mimpi sesuatu yang buruk-buruk lah, Bu. Ibu kira-kira kalau bermimpi seperti itu, Pak, apa yang Ibu lakukan ketika terbangun dari tidur? Astagfirullah. Baik, tidak salah. Astagfirullah. Ya, terkejut lah namanya, ya. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dalam hadis ini disebutkan ketika engkau bermimpi dalam keadaan mimpi buruk, Pak, maka disunnahkan meludah ke kiri 3 kali. Tapi jangan keluar ludah banyak, Pak. Isyarat saja. Kok kena lah Ibu di samping tuh, Pak. Ya. Jangan meludah sama waktu meludah membuang dahak, jangan. Atau membuang cairan, jangan. Sedikit aja, Pak. Disyarat saja, membuang sebelah kiri, ya. Ya, ke kiri. Dan pastikan tidak ada ibu atau bapak di sebelahnya. Kok terkejut-kejutnya, Pak, terbangun kan? Aku mimpi buruk malam tadi basuh aja. Ya. Orang tidur tuh, Bu, kalau seandainya dia terkejut, Pak, dia lalu dipukulnya kita, tidak ada dosa bagi dia, Pak. Kita yang teraniaya jadinya. Tapi dengan catatan, Pak, betul-betul tidak disengaja. Ada tuh, Bu. Kita tengok videonya, makanya dilarang bercanda itu, salah satu bercanda kepada orang tidur, tidak boleh. Ada orang tidur, Pak, digeletek orang tidur tadi. Dia kalau seandainya mengamuk tuh, Pak, langsung main tangan sampai mati, misalnya kita sekali entam sama dia misalnya, Pak. Ya, digeletek kemudian ditampar, Bu. Meninggal orang tuh, Pak. Tidak berdosa orang tidur. Nah, bayangkan tuh, Bu. Makanya tidak boleh bercanda dengan orang yang sedang tidur. Hati-hati. Nah, kalau ada orang kemudian mimpi buruk, disunnahkan ya kemudian Pak, membuang meludah ke kiri 3 kali. Meludah ke kiri 3 kali. Setelah itu apa doanya, Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Ya, meludah ke kiri 3 kali, kemudian baca ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah sebanyak 3 kali. Nah, itu ada hadisnya kita temukan di dalam kitab yang kita bahas ini. Yakni usahakan untuk ya ketika mimpi buruk meludah 3 kali ke kiri, dengan catatan meludahnya sebagai isyarat saja. Kemudian nanti juga kita beristighfar sebanyak 3 kali dalam bentuk ta'awuz, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian, Bu, mimpi ku posisinya benar atau salah tuh dalam tidur kita? Ibu yakin enggak kalau mimpi itu hanya bunga tidur atau mimpi itu menjadi sebuah kenyataan? Menurut Ibu, sejauh Bapak Ibu mimpi selama ini, apakah mimpi itu Ibu yakini akan terjadi atau Ibu yakini hanya sebatas bunga-bunga tidur saja?
bunga tidur. Kalau sebatas itu enggak salah, Bu. Tapi ada orang yang terbebani akibat mimpinya, takkan-takkan mimpi tadi, Pak. Takkan-takkan. Akhirnya apa? Enggak nyaman lagi menjalani kehidupan akibat mimpi. Setiap mimpi itu, Bu, anggap biasa dulu. Anggap biasa. Apapun Ibu mimpi, baik ataupun buruk, anggap biasa. Dan mimpinya yang artinya Pak mendekati sesuatu yang nyata itu biasanya mimpi seorang yang beriman. Kalau imannya kuat, kemudian hatinya bersih Pak, suci, ibadahnya rajin, lalu dia bermimpi, nah mimpi itu ada benarnya. Ada benarnya. Tapi kalau kita banyak dosa dan lain sebagainya, ibadah kurang, mimpi itu hanya bunga-bunga tidur yang mungkin datang dari syaitan. Nah, tidak ada, jangan ditakutkan sekali, Bu. Kalau mimpi-mimpi buruk enggak usah takut terhadap mimpi tadi, ya. Tetap saja yang penting selesai mimpi buruk, meludah ke kiri, baca ta'awuz, baca doa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi tadi memulai doa dengan bismika Allahumma ahya wa amun, kalau Nabi menutup tidurnya, Bu, apa doanya, Bu? Doa yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, iko Bu sebenarnya lah khatam, cuman mengingat-ingat balik. Kira-kira Bu, lai takana doa aku sebelum dan sesudah lalu dakwah. Lai rutin diamalkan. Itu persoalannya, Bu. Lai. Kalau kadang-kadang kok kalau kadang-kadang kok harus dilatih balik Ya, enggak bisa. Karena memang itu sunnahnya. Kalau sunnah itu kan dilakukan Pak di keadaan yang disunahkan, tidak jarang-jarang sifatnya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, banyak di antara kaum muslimin yang masih lupa Pak untuk membaca doa. Ini pasti tuh. Banyak juga yang ketika tidur tuh, Bu, jangankan berwudu, baca doa aja tidak sempat. Ini sebenarnya, Bu, akibat dari kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan, insya Allah akan ketika tidur tuh Pak langsung connect. Dia akan mengucapkan kalimat doa-doa tersebut. Ketika matanya terbangun, dia juga akan mengucapkan kalimat doa-doa tersebut. Nah, ini kalau dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, sampai mati Pak susah untuk mengamalkannya. Makanya ibu-ibu kalau sudah diamalkan, pertahankan. Dan bagi kita yang belum Pak, mohon izin mengingatkan, ini penting untuk memulai tidur dengan doa dan kemudian bangun tidur juga dengan doa. Sebagai apa? Kalau bangun sebelum tidur sebagai bentuk perlindungan agar tidur kita enak, nyaman dan barokah, dan kalau sesudah tidur sebagai bentuk wujud syukur kita karena sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis Bu masalah tidur. Dia tidak banyak hadisnya. Hadis berbicara tentang bagaimana posisi Nabi tidur, apa yang dilakukan Nabi sebelum tidur, kemudian bagaimana kalau Nabi seandainya tuntunan Nabi kalau seseorang itu bermimpi dalam tidur. Nah, kemudian yang kedua, Bu, posisi seorang muslim atau mukmin di dalam majelis ilmu atau dalam masjid lah, Pak. Satu, seorang muslim atau mukmin Bapak Ibu dilarang keras untuk berbicara di dalam majelis. Misal, mohon izin Bu, ketika ada ta'lim Pak, ya kita masih temukan ada di antara jamaah, tapi tidak jamaah di sini ya Bu ya. Jamaah di sini insyaallah paham dengan majelis. Tapi kalau di luar Bu Pak, mohon maaf, masih ada 1-2 orang jamaah itu Pak sedang ustaz ceramah, dia juga ceramah. Nah, dia juga ceramah, ada Pak. Dan ini kalau seandainya cara menyampaikan di situ tidak boleh. Menyampaikan apa tidak boleh mocok, takut orang tersinggung. Dan tapi kalau seandainya misalnya Bapak Ibu, kamu pernah sekali Pak di sebuah masjid dari awal ceramah maghrib, dari awal ceramah mulai waktu itu ceramah maghrib itu jam 6.45 karena waktu itu waktu sedikit agak lambat Pak. Kemudian dari 6.45 itu mulai start Pak. Kemudian lah sampai 7.10 ndak jo berhenti, yang bogas lah Pak. Ndak jo berhenti. Sampaikan Pak, mohon maaf. Dari awal tadi adab dalam masjid ada satu yang Bapak langgar, yakni berbicara ketika dalam majelis ilmu. Yang sebenarnya majelis ilmu kok banyak fadilahnya, tapi mohon maaf Pak, rusak gara-gara berbicara. Baru dia diam Pak. Karena tidak ada solusi Bu, sudah disindir tidak bisa, sudah digadangan soro ke kanan kok tidak bisa, posisi di kanan terpaksa lah Pak, karena mengganggu orang lain. Ibu terganggu tidak?
Kalau ada ustaz berbicara, ada pula orang berbicara, terganggu enggak kira-kira? Terganggu. Itu makanya, Pak. Jadi satu hal yang harus disadari oleh seorang muslim, bahwa ketika dia berada dalam majelis, berada dalam masjid, jangan berbicara sesuatu yang tidak ada fadilahnya. Dengarkan misalnya kalau kajian, dengarkan kajian, kalau sholat khusyuklah dengan sholatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, posisi dalam majelis, misalnya kalau kita sekarang Pak, enggak berlaku ini. Enggak berlaku karena majelis kita lapang. Tapi kalau ibu nanti datang ke suatu majelisnya sempit, posisinya orangnya ramai, kemudian tempat duduk susah, maka ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Satu, tidak boleh kita hadir duduk di tengah-tengah lingkaran. Misalnya ada halaqah, Pak. Ada halaqah. Kalau zaman Nabi itu bentuknya halaqah. Halaqah itu dibuat lingkaran, kemudian Nabi di posisi sini memberikan pengajaran kepada lingkaran. Maka kata Nabi, jangan engkau berada di tengah-tengah lingkaran. Tidak boleh. Nah, itu posisi satu. Yang kedua, tidak boleh ibu datang di tengah-tengah keramaian, bapak datang, kemudian ada tempat duduk itu padat-padat, Pak. Ibu singkirkan orang yang kanan, bapak singkirkan orang yang kiri, duduk di tengah-tengah, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, atau misalnya ada posisi seseorang yang misalnya ibu duduk dalam agak sempit, Pak, agak sempit misalnya. Kemudian ada orang beranjak dalam majelis itu, Pak, mungkin karena ingin buang hajat atau suatu keperluan, dan pastikan dia datang lagi ke situ. Kalau tahu dia datang lagi ke situ, Pak, tempat duduk itu tidak boleh diisi oleh Nabi. Tidak boleh. Biarkan orang itu datang. Tapi kalau tidak datang, isilah. Awak kan tidak, Pak. Dimapun, tidak di majelis, tidak di tempat antrian, tidak dimanapun. Kalau lah kosong sakitnya itu, Pak. Padahal nyo tagak saja, Pak. Tidak nyo payi ada. Kadang nyo memperbaiki posisi duduknya. Langsung digeser datang. Duduknya situ, tidak boleh. Nah, itu adab, Bu, ya. Adab dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang di majelis meninggalkan tempat duduknya, kata Ibnu Umar pantang untuk duduk di situ, Pak. Dia pastikan dulu orang itu balik lagi ke situ atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak tidak boleh memisahkan orang duduk, tidak boleh menggantikan posisi orang duduk meskipun sudah dia pergi. Kemudian jangan menyuruh orang berdiri lalu duduk di majelisnya. Tagak santapa, hanya duduk di situ, tidak boleh. Nah, makanya Bapak Ibu, ini adab-adab dalam majelis. Artinya kita jaga adab, maka keberkahan rahmatnya akan kita miliki. Tapi kalau adab ini tidak kita jaga, maka kita tidak dapat fadilah keutamaan dalam majelis ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab adab tentang tidur dan tentang majelis ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Bu? Karena hadisnya cukup sampai di situ. Ya, sebentar, Pak, Ibu. Dilarang memunggungi suami. Oke. Satu pertanyaan, Bu, ya. Sepasang suami istri, ya. Kemudian kalau dia mengambil posisi seperti ini keduanya, ya, Bu, ya. Si suami ngadap sebelah kanan, Mbak. Si istri ngadap sebelah kanan juga. Artinya tuh kan berapa jadinya? Artinya tidak berhadapan lah. Seperti orang sedang bertengkar dah, ya, gitu loh. Kan gitu gambaran, Mbak. Kan kalau orang orang bertengkar kan gitu, Bu. Saling apa? Nah, ini agak kurang, Mbak. Yang orang bertengkar tuh gini posisinya. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah, itu kan orang bertengkar menandakan. Nah, tapi kalau dia posisinya seorang istri, kemudian pengen mengamalkan sunnah, kemudian ada suami pengen mengamalkan sunnah, sedangkan ada sunnah yang lain yang prioritas bagi mereka. Itu dia. Sunnah yang lainnya, Pak, tidur itu berdekatan, tidak berjauhan muka, tidak berjauhan posisi, dekat. Berarti Bapak Ibu ada sunnah prioritas untuk dia. Itu dia. Jadi
Kalau ini dia tidurnya sendiri, dia bisa miring ke kiri, ke kanan. Tapi kalau dia berhadapan dengan suaminya, Pak, pakai sunnah yang lain. Ya, ini sunnah berdekatan dengan posisi tidurnya suami. Kemudian apalagi Pak, bisa bertatapan dengan posisi tidurnya suami. Nah, itu dia Kak. Dahulukan yang prioritasnya. Ada sunnah yang lain dalam bab yang lain. Sebentar ya Bu. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Itu masalah adab tadi Ustaz. Ya Bu. Contoh saja awak sampai ke rumah sakit. Ya. Awak kabar ubek sakit. Ya. Kalau sampai itu Badek. Panuh. Ya. Because kadang-kadang ada kawan tu nang airnya, itu Ya ya. Wah isi situ ya Pak. Ya. Ya betul. Itunya Pak. Caranya Pak. Ya, lupa tadi Pak, lupa. Untung apa ingatkan. Kalau ibu misalnya berada di majelis atau di luar non majelis, sebagai sunnah yang ingin kita jalankan Pak, supaya tidak ada terjadi salah paham, posisi orang itu bermulanya duduk. Kemudian ditinggalkan Pak, mungkin dia ke kamar mandi. Lalu kita isi karena kita merasa kosong, ya Pak ya. Dan ketika orang itu balik Pak, posisi Pak kembali ke belakang. Kembali artinya meninggalkan kursi tadi. Itu sunnahnya Pak. Tinggalkan. Ya, walaupun nanti kita akan berdiri lagi Pak, tapi demi memberikan adab penghormatan kepada manusia, karena dia yang lebih awal di situ. Tadi kita datang terlambat, maka berikan haknya. Itu haknya tuh. Karena orang yang paling dulu itu punya hak terhadap tempat yang dia duduki, meskipun itu tempat umum. Majelis kan umum sifatnya Bu, siapapun boleh. Tapi Bapak Ibu kalau dia tidak datang, apa pakailah. Nah, sampai berapa jam pakailah, tidak masalah. Tapi kalau dia pengen duduk lagi Pak, maka berikan haknya. Itu haknya dia. Itu aja. Nah, kita kan sukanya gitu Pak. Ya, betul. Dalam anggapan kita kan apa belaknya kan apa itu? Biarlah Pak duduk cukup. Nah, kita Pak mencari adabnya tadi Pak, mencari yang sunnahnya tadi. Nah, sebenarnya enggak juga masalah tuh Pak. Misalnya dia udah pergi. Dalam hukum sosial kita Pak, kalau sesuatu yang ditinggalkan di keramaian ini boleh diisikan, sosial kita begitu. Tapi kalau dalam sunnahnya Pak, pengen kita adab kita itu mulia di hadapan Allah Rasulnya, di hadapan manusia, pasti orang tuh oh bagus betul adab apa. Pasti gitu kata orang tuh Pak. Salut dia dengan kita Pak. Bangku sudah ditinggalkan, lalu dipersilakan kita duduk kembali. Talamu takana nyojaso Pak. Gitulah indahnya Islam tuh Pak, untuk menjalin kebersamaan dengan sesama manusia. Jadi kalau umpamanya yang nala duduk tadi yang meninggalkan sampai tadi, ambo duduk siko tadi bah gitu. Baru barang kayak gini. Atau umpamanya nak mengecek Ustaz, yang paling tempat lain Oh gitu. Jadi Pak, kalau inyo punya inisiatif mencari tempat lain langsung yang menurutnya kosong, maka Bapak ndak usah beranjak di situ. Ndak usah. Tapi kalau nyagi kode-kode, Pak, kan biasa tuh tagaknya dekat awak tuh kan. Nyagi kode-kode, paham salah Pak. Berarti dia pengen kursinya. Silakan ambil. Nggak masalah, Pak. Cari pahala lebih banyak. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ya, Bu, silakan. Apakah boleh? Gitu ya, Pak ya. Boleh. Salat tahajud itu dua versi, Bu. Sebelum tidur, ya. Kemudian sesudah tidur. Jadi maksudnya salah, Bu. Salat qiyamul lail, salah. Salat malam, sorry. Salat malam, bukan salat tahajud. Kalau tahajud dia punya syarat. Tidur. Mohon maaf, salah tadi, Bu. Salat qiyamul lail. Di salat qiyamul lail itu Pak sama dengan fadilahnya salat tahajud. Artinya salat tahajud itu kan bagian dari salat qiyamul lail. Gitu ya, Bu. Salat bagian dari salat qiyamul lail. Tapi kalau yang syarat disebut dia dengan spesifikasi dengan salat tahajud, baru syaratnya harus ada tidur walau sepicing, Bu. Misalnya takaluk pada itu, lalu salatnya menjadi salat tahajud. Apakah salat tahajud dengan salat qiyamul lail ini sama? Sebenarnya sama. Tapi membedakan yang tahajud ini, Bu, itu harus dimulai dengan tidur. Tapi kalau yang qiyamul lail boleh tanpa tidur. Nah, itu dia.
Apakah boleh 2 kali? Misalnya Bu, sholat qiyamul lailnya sebelum tidur. Kemudian nanti dia terbangun lagi pengen sholat tahajud, boleh. Yang cuman 1 tadi boleh dilaksanakan hanya witirnya saja. Misalnya witir ibu sudah tadi sebelum apa? Nanti sesudah tahajud enggak usah lagi witir. Nah, tapi kalau yang qiyamul lail, mohon maaf tadi Bu, qiyamul lail itu sebelum tidur boleh. Nanti kalau sesudah tidur dia menjadi namanya sholat tahajud. Nah gitu Bu. Tapi ruang lingkupnya tetap sama, sholat qiyamul lail, sholat malam artinya, sholat malam. Nah gitu. Bisa dimengerti, Pak? Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada Pak kira-kira? Yang tadi Pak. Ya. Antara lalu yang ke kanan, lalu menilantang, lalu menelungkup. Ya. Jadi kadang-kadang kan kebiasaan, kadang-kadang ayo menelungkup itu kalian bapak. Yang agak lain lah lama ya Pak. Pada tuh. Nah, jadi Pak. Posisinya disebutkan Pak, posisi tidur yang dibenci Allah. Kira-kira kalau dibenci Allah suka enggak tidak Pak? Enggak suka. Nah, kalau bisa kan ditinggalkan yang dibenci Allah. Nah, artinya usahakanlah jangan melungkup, jangan melungkup. Tapi kalau Bapak bukan niatnya untuk tidur, mungkin punggung sakit Pak. Lalu posisi kita menelungkup untuk suatu keadaan, ya enggak masalah. Bukan berarti semua selalu haram posisi seperti itu, enggak. Ada kan menunggu itu, ya. Yang tidak diapakan tuh Pak, tidak dianjurkan sekali itu adalah posisi tidurnya. Bukan karena menelungkupnya, tapi menelungkupnya itu ingin tidur dalam posisi demikian. Gitu. Tapi yang aman itu memang ke kanan ya. Yang sunnahnya Pak, sunnah ke kanan. Nah. Ya Pak, sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sudah membatasi, mungkin ada yang ingin sholat syuruk dulu, maka Bapak Ibu kita sudahi kegiatan kita. Satu lagi Bu, di bagian penutup. Sunnahnya di majelis itu Nabi selalu mengakhiri majelisnya dengan doa. Nah, ini mungkin nanti kita biasakan lagi Pak. Doanya Pak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap majelis Bu, selesai majelis Ibu baca doa itu, selesai belajar baca doa itu. Nah, itu doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.